we are considering this appointment to be something which is going to be adding value to APM rather than anything else. So anybody can make assumptions, anybody can make comments. For us, we need to. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Publik girang bukan main. Federasi Sepak Bola Malaysia gerak cepat tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Publik girang bukan main. Federasi Sepak Bola Malaysia gerak cepat tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday. Gantikan Kuwait yang mundur mendadak. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong, tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, seperti kita semua ketahui, sebelum kita lebih dalam membahas uji coba FIFA Matchday antara Indonesia versus Malaysia, kita simak info yang tak kalah pentingnya lebih dulu. Seperti kita semua ketahui, Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam skuad yang dipanggil pelatih Gerald Vandenberg, ada beberapa nama dengan nilai pasaran tinggi di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, ada yang menembus 4,7 miliar rupiah menurut data Transfermarkt. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. 1. Muhammad Ferrari. Bek anyar Bayangkara FC ini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Garuda Muda. Harga Ferrari mencapai 4,78 miliar, hanya kalah dari dua bintang Vietnam, Nguyen Do Chung dan Quat Van Hang yang berada di atas 5 miliar. 2. Arkan Fikri. Gelandang Arema FC ini memiliki nilai yang sama dengan Ferrari, yakni 4,78 miliar. Arkan dikenal sebagai motor permainan di lini tengah. Tanpa kehadirannya, alur serangan timnas U23 seringkali tersendat. 3. Kadek Arel. Kapten timnas U23 di Piala AFF 2025 ini ditaksir senilai 4,35 miliar. Arel kini jadi pilar utama di lini belakang Bali United. Di usianya yang baru 20 tahun, ia sudah hampir pasti mengisi susunan starter kecuali terkendala cedera atau akumulasi kartu. 4. Hoki Caraka. Meski belum mencetak gol di Super League 2025-2026, striker Persita Tangerang ini tetap masuk jajaran termahal dengan nilai 3,48 miliar. Hoki disebut punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. 5. Kakang Rudianto. Bek Persib Bandung ini ditaksir bernilai 3,04 miliar. Performa solid Kakang membuatnya selalu dipercaya Bojan Hodak dalam beberapa laga terakhir hingga merebut posisi di skuad utama Maung Bandung. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Asia U23 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk seluruh jajaran pelatih Timnas Indonesia yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Kelima pemain tersebut menjadi wajah masa depan Timnas Indonesia U23 sekaligus aset penting sepak bola nasional. Semoga performa mereka terus meningkat, tidak hanya di level klub, tetapi juga saat mengangkat prestasi Garuda Muda di pentas internasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia, khususnya di level U23, mulai mendapat pengakuan dari sisi nilai pasar pemain.
Beberapa nama sudah menembus angka miliaran, yang artinya kualitas mereka dihargai tinggi, tidak hanya oleh publik dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Nilai pasaran yang besar biasanya sejalan dengan performa, konsistensi, serta potensi untuk berkembang. Fakta bahwa ada lebih dari satu pemain Indonesia masuk jajaran termahal memberi sinyal positif bahwa regenerasi berjalan baik. Hal ini juga bisa memotivasi pemain lain untuk terus berlatih keras agar mampu bersaing, baik di level klub maupun timnas nasional. Setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Para pemain muda Timnas U23 yang kini bernilai miliaran adalah bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan mampu membawa mereka sampai ke titik ini. Nilai pasaran hanyalah angka, tetapi semangat, dedikasi, dan keberanian mereka di lapangan yang akan menentukan masa depan. Untuk para pemain, jangan cepat puas, teruslah berkembang, karena jalan menuju puncak masih panjang. Untuk para pendukung, terus beri dukungan dan doa, sebab energi dari tribun dan layar kaca adalah bahan bakar yang menguatkan perjuangan mereka. Kenapa tim Gaypens gagal masuk skuad Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Begini faktanya. Timnas Indonesia U23 resmi mengumumkan 23 pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, dari daftar tersebut, nama tim Gaypens, pemain naturalisasi yang sempat jadi sorotan, tidak tercantum. Padahal, rekannya sesama pemain naturalisasi, Dion Marks, justru dipanggil. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, mengapa Gaypens absen? Awal perjalanan Gaypens. Sejatinya, Gaypens bersama Marks diproses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Sayangnya, proses tersebut molor sehingga keduanya gagal tampil. Timnas U20 pun harus tersingkir lebih cepat di fase grup. Selepas itu, harapan sempat muncul bahwa keduanya bisa berkontribusi di level U23. Namun, hanya Marks yang akhirnya dipanggil. Faktor klub FC Emmen. Salah satu alasan kuat absennya Gaypens diyakini datang dari klubnya, FC Emmen. Klub asal Belanda itu memiliki jadwal liga yang bertepatan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Emmen akan bertanding pada 30 Agustus dan 6 September 2025. Sementara Timnas U23 bermain pada 3-9 September 2025. Jadwal ini jelas bentrok, apalagi Gaypens sudah jadi salah satu andalan di dua laga terakhir Emmen. Situasi ini membuat kemungkinan besar klub enggan melepas sang pemain. Berbeda halnya jika Gaypens dipanggil ke timnas senior untuk laga FIFA Matchday di mana klub wajib memberikan izin. Kesimpulan, absennya tim Gaypens di skuad Garuda Muda lebih banyak disebabkan faktor eksternal, khususnya agenda FC Emmen, bukan karena kualitas atau keputusan sepihak pelatih, melainkan pertimbangan jadwal yang bentrok. Kini, publik hanya bisa menanti kesempatan berikutnya bagi Gaypens untuk benar-benar mengenakan seragam merah putih di ajang resmi. Lebih lanjut, situasi absennya tim Gaypens dari skuad Timnas Indonesia U23 lebih menggambarkan tarik-menarik kepentingan antara klub dan negara. Di satu sisi, FC Emmen sedang mengandalkan Gaypens dalam kompetisi mereka, sehingga wajar bila klub enggan melepas. Di sisi lain, publik tentu kecewa karena berharap bisa melihat kontribusinya untuk Garuda Muda. Apalagi rekan naturalisasinya, Dion Marks, justru dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa jadwal kualifikasi di level U23 sering tidak menjadi prioritas bagi klub Eropa, berbeda dengan laga FIFA Matchday di level senior yang bersifat wajib. Kedepan, koordinasi antara federasi dan klub harus lebih matang agar pemain seperti Gaypens tidak terus terhambat. Kehadirannya bisa menjadi aset penting bagi timnas, namun kesempatan itu harus datang pada momen yang tepat. Absennya tim Gaypens dari skuad Timnas U23 jangan dilihat sebagai akhir perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru. Setiap pemain punya jalannya sendiri untuk membuktikan diri, dan kesempatan itu selalu datang bagi mereka yang terus berjuang. Bagi timnas, kehilangan satu pemain bukan berarti melemah, justru jadi pemicu bagi yang terpilih untuk tampil lebih berani, membuktikan bahwa mereka layak membawa nama Indonesia.
Setiap rintangan adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah terus menjaga semangat, baik bagi Gaypens, rekan-rekannya, maupun seluruh pendukung Garuda Muda. Gara-gara cerita sang ayah, Miliano Jonathans tak sabar main di depan supporter timnas Indonesia. Begini faktanya. Pemain muda FC Utrecht, Miliano Jonathans, mengaku sudah tidak sabar tampil di depan supporter timnas Indonesia. Rasa antusias itu muncul setelah mendengar cerita sang ayah tentang meriahnya atmosfer sepak bola di tanah air. Proses naturalisasi Miliano memang belum sepenuhnya rampung. Saat ini, ia hanya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengucapan sumpah untuk resmi menjadi WNI. Meski begitu, semangatnya membela Garuda sudah terasa sejak lama. Sang ayah, Dennis Jonathans, pernah menonton langsung pertandingan timnas Indonesia beberapa bulan lalu. Ia pulang dengan penuh cerita tentang betapa megah dan meriahnya suasana stadion, sesuatu yang menurutnya tidak bisa dibandingkan dengan atmosfer sepak bola di Belanda. Katanya suasananya benar-benar luar biasa, sepak bola di sana sangat hidup dan tidak ada bandingannya, ungkap Miliano di laman resmi FC Utrecht. Cerita itu membuat Miliano semakin penasaran. Ia ingin segera merasakan sendiri bagaimana dukungan supporter Indonesia yang terkenal fanatik dan penuh energi. Kesempatan itu kemungkinan besar datang pada September 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain berusia 20 tahun ini bahkan sudah resmi mendapat panggilan untuk laga FIFA Matchday tersebut. Miliano pun bertekad menjawab ekspektasi. Bukan hanya ingin tampil baik di hadapan publik Indonesia, ia juga punya mimpi besar membawa Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Saya tak sabar bertemu para penggemar dan melihat sambutan mereka. Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk di mana sepak bola begitu dicintai. Saya ingin merasakannya langsung. Terima kasih atas semua dukungan. Semoga kita bisa bertemu segera di bulan September dan Oktober. Mari kita menuju Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi Miliano Jonathans ini menggambarkan betapa kuatnya daya tarik timnas Indonesia bagi para pemain diaspora. Meski belum resmi jadi WNI, semangatnya sudah terbakar hanya dari cerita ayahnya tentang atmosfer stadion di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan supporter Indonesia memang punya magnet luar biasa, bahkan bisa mempengaruhi keputusan karir seorang pemain. Antusiasme Miliano bisa menjadi energi positif bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk skuad Garuda secara keseluruhan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadirannya menambah kualitas sekaligus memperkuat mental tim. Yang lebih penting, semangat seperti ini menandakan bahwa pemain datang bukan semata karena kesempatan bermain, melainkan karena benar-benar merasa terpanggil. Kisah Miliano Jonathans menunjukkan bahwa mimpi besar selalu berawal dari rasa penasaran dan keyakinan. Ia belum pernah merasakan langsung dukungan supporter Indonesia, tapi sudah begitu bersemangat hanya karena cerita sang ayah. Itu membuktikan bahwa energi positif bisa menular bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Bagi timnas dan para pendukungnya, inilah saatnya bersatu memberikan dukungan penuh. Bagi Miliano sendiri, perjalanan ini bisa menjadi awal dari sejarah baru, di mana kerja keras dan tekad bisa mengantar dirinya, sekaligus timnas Indonesia meraih mimpi Piala Dunia. Pesan Erick Thohir untuk timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia U23 yang sebentar lagi akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan status tuan rumah dan target lolos ke putaran final, skuad asuhan Gerald Vandenberg diharapkan bisa tampil maksimal di depan publik sendiri.
Timnas U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh laga akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3-9 September 2025. Perjalanan Garuda Muda dimulai melawan Laos, kemudian menghadapi Makau, dan ditutup dengan duel penentuan kontra Korea Selatan. Lewat akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyemangati para pemain dengan pesan singkat namun penuh arti, "Terbang tinggi skuad Garuda." Ia juga menegaskan pentingnya dukungan publik karena hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melangkah ke putaran final. Bermain di kandang sendiri harus jadi energi tambahan. Kita semua siap memberi dukungan agar Timnas U23 bisa terbang tinggi, ucap Erick. Sebelumnya, Garuda Muda baru saja menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025 setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di final. Meski begitu, pengalaman itu diharapkan menjadi modal berharga untuk menghadapi kualifikasi kali ini. Dengan skuad berisi 23 pemain, termasuk nama-nama muda potensial seperti Jens Reven, Timnas Indonesia U23 kini bersiap menorehkan sejarah baru. Dukungan penuh dari supporter di Sidoarjo bisa menjadi kunci untuk membuka jalan menuju Piala Asia U23 2026. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia U23 menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 bisa dibilang cukup menantang sekaligus menjanjikan. Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan besar, apalagi dukungan publik bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain muda. Namun, lawan-lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan, terutama Korea Selatan yang selalu menjadi kekuatan kuat di level Asia. Pesan dukungan dari Erick Thohir datang pada waktu yang tepat. Itu bisa menjadi dorongan mental agar para pemain semakin percaya diri. Hasil runner-up di Piala AFF juga menunjukkan bahwa skuad ini punya kualitas, meski masih perlu konsistensi agar bisa bersaing di level lebih tinggi. Kunci keberhasilan Garuda Muda ada pada fokus di setiap pertandingan, terutama melawan Laos dan Makau yang wajib dimenangkan sebelum berduel dengan Korea Selatan. Jika langkah awal bisa berjalan mulus, peluang untuk lolos ke putaran final akan terbuka lebih lebar. Garuda Muda sedang berada di titik awal perjalanan besar. Bermain di kandang sendiri adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan sekaligus membanggakan bangsa. Jangan gentar menghadapi lawan yang lebih kuat, karena setiap pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan semangat juang dan kerja keras. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh nama besar, tetapi juga oleh keyakinan, disiplin, dan keberanian di lapangan. Dengan dukungan penuh supporter dan doa masyarakat, Timnas U23 punya alasan kuat untuk percaya diri. Saatnya melangkah tanpa ragu, karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani mencoba. Ketum PSSI yakin Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans bisa bantu Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis kedatangan Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans akan memberi tenaga baru bagi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 26/8. Selanjutnya, Mauro dan Miliano dijadwalkan menjalani sumpah WNI sebelum bergabung ke pemusatan latihan Timnas bulan September. Erick menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Mauro dan Miliano akan memberi tambahan opsi bagi pelatih Patrick Kluivert sekaligus membangun chemistry baru dalam tim. Target utama kita jelas, lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro dan Miliano diharapkan bisa menambah daya serang timnas senior, ucap Erick lewat akun Instagram pribadinya. Profil singkat dua pemain. Mauro Zylstra saat ini membela FC Volendam. Performa striker muda ini cukup impresif, mencetak 17 gol dari 21 laga bersama Volendam U21. Sementara itu, Miliano Jonathans bermain untuk FC Utrecht. Musim ini ia sudah turun di 2 laga Eredivisie.
Sebelumnya, saat memperkuat Vitesse, winger berusia 21 tahun ini mencatat 11 gol dari 40 penampilan. Kedua pemain ini benar-benar bisa menambah variasi serangan timnas, lanjut Erik. Tantangan berat di depan. Di putaran keempat kualifikasi, Indonesia akan satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up harus melalui babak playoff yang lebih berat. Kedepan, kita akan bertanding di Arab Saudi sekaligus menghadapi mereka sebagai lawan, kata Erik menutup pernyataannya. Dengan tambahan amunisi baru ini, skuad Garuda diharapkan bisa tampil lebih percaya diri menghadapi tantangan besar menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah serius PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Kehadiran Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans jelas menambah variasi di lini serang, sesuatu yang memang sering jadi perhatian timnas. Proses naturalisasi mereka yang berjalan mulus juga menandakan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga federasi. Namun, tantangan sebenarnya ada di lapangan. Patrick Kluivert harus mampu menyatukan pemain-pemain baru dengan skuad lama agar tidak hanya sekedar tambah nama, tapi juga benar-benar memberi dampak positif. Apalagi lawan yang dihadapi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bukanlah tim sembarangan. Ada Irak dan Arab Saudi yang sudah terbiasa bersaing di level tertinggi Asia. Langkah ini memberi harapan besar, tapi juga menuntut kerja keras dan konsistensi. Dengan persiapan matang, timnas Indonesia punya peluang untuk melangkah lebih jauh dan membuktikan diri bahwa mereka layak bersaing di panggung dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah ujian besar, tapi juga kesempatan emas untuk menorehkan sejarah. Hadirnya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans bukan sekedar tambahan tenaga, melainkan simbol bahwa kita terus bergerak maju dan percaya diri bersaing di level tertinggi. Setiap tantangan, termasuk menghadapi tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi, harus dipandang sebagai batu loncatan. Kemenangan tidak datang dengan mudah, tapi kerja keras, disiplin, dan kebersamaan bisa membuat hal yang tampak mustahil menjadi nyata. Para pemain harus yakin bahwa mereka membawa harapan jutaan rakyat Indonesia di setiap langkah. Dukungan supporter adalah energi tambahan, dan rasa bangga mengenakan Garuda di dada adalah kekuatan yang tak ternilai. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi angan-angan, melainkan target yang semakin dekat. Dengan tekad yang tak pernah padam, timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa Garuda selalu siap terbang lebih tinggi. PSSI tancap gas cari pengganti Kuwait usai batal lawan timnas Indonesia. Negara peserta Piala Dunia 2026 disebut. Begini faktanya. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang FIFA Matchday September 2025. Lawan yang seharusnya dihadapi, yaitu Kuwait, tiba-tiba membatalkan laga uji coba yang sudah dijadwalkan sejak lama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Menurutnya, persiapan yang sudah dilakukan sejak jauh hari kini terganggu karena keputusan sepihak tersebut. Kami sudah atur jadwal ini cukup lama. Rasanya aneh, bahkan untuk menggelar uji coba saja sulit. Padahal laga ini penting sebagai pemanasan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick. Awalnya, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Dua laga ini sangat krusial. Selain menjadi ajang mengukur kekuatan tim, uji coba juga bisa memberi gambaran strategi sebelum menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung Oktober mendatang. Erick menambahkan, Kuwait tidak hanya mundur dari laga uji coba melawan Indonesia, tetapi juga menarik diri dari beberapa agenda sepak bola internasional lain. PSSI sudah mengirimkan surat resmi ke Federasi Kuwait dan juga berniat melaporkannya ke AFC. Menurut Erick, penjelasan resmi sangat penting, terlebih tiket pertandingan di Surabaya sudah mulai dijual kepada publik. Meski begitu, Erick memastikan PSSI tidak tinggal diam.
federasi kini bergerak cepat mencari pengganti agar timnas tetap mendapat lawan tanding. Ia mengakui bahwa mencari lawan baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hampir semua negara Timur Tengah sudah memiliki jadwal penuh untuk periode FIFA Matchday. Situasi ini membuat pilihan PSSI jadi lebih terbatas. Beberapa hari terakhir, sempat beredar rumor bahwa Yordania bisa menjadi lawan baru Indonesia. Spekulasi itu muncul setelah PSSI menunjuk Alexander Swiers sebagai direktur teknik baru. Swiers sebelumnya pernah menduduki posisi yang sama di Federasi Sepak Bola Yordania. Namun, Erik membantah kabar tersebut. Menurutnya, Yordania mustahil diajak uji coba karena mereka sudah lebih fokus menatap Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiket lolos ke putaran final. Yang jelas, akan ada lawan pengganti. Kami masih berusaha, jadi mohon bersabar. Walau sulit, kami ingin memastikan timnas tetap punya laga uji coba sebelum masuk kualifikasi, tegas Erik. Situasi ini memang bukan kabar baik, tetapi PSSI ingin menunjukkan keseriusannya agar persiapan timnas tidak terganggu. Publik tentu berharap federasi bisa segera mendapatkan lawan yang sepadan. Dengan begitu, tim Garuda bisa tetap menjaga ritme permainan dan kepercayaan diri menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi. Lebih lanjut, situasi batalnya laga uji coba melawan Kuwait jelas merugikan persiapan timnas Indonesia. Uji coba bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan bagian penting untuk mengukur kekuatan, mencoba strategi, dan memberi pengalaman bermain pada level internasional. Ketika lawan membatalkan secara mendadak, ritme persiapan yang sudah disusun otomatis terganggu. Sikap Kuwait yang mundur tanpa alasan jelas memang patut dipertanyakan. Apalagi laga ini sudah diumumkan ke publik dan tiket sudah mulai dijual. Wajar jika PSSI merasa kecewa dan ingin membawa masalah ini ke AFC agar ada kejelasan serta tanggung jawab dari pihak terkait. Di sisi lain, langkah cepat PSSI mencari pengganti patut diapresiasi. Meskipun tidak mudah mendapatkan lawan yang sepadan di tengah jadwal padat FIFA Matchday, adanya usaha untuk memastikan timnas tetap bertanding menunjukkan keseriusan federasi dalam menjaga momentum tim. Bagi publik, utamanya supporter, kondisi ini tentu membuat harapan sempat terganggu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana PSSI mampu memastikan timnas tidak kehilangan kesempatan uji coba. Lawan pengganti siapapun itu tetap penting agar Garuda bisa terus terasah sebelum menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi seperti ini memang bisa mengecewakan, tetapi justru disitulah ujian sebenarnya. Timnas Indonesia tidak boleh kehilangan fokus hanya karena satu lawan mundur. Kesempatan berlatih, menjaga kebersamaan tim, dan memperkuat mental tetap bisa dijalankan dengan maksimal siapapun lawan yang nanti datang. Bagi para pemain, tantangan ini bisa dijadikan pengingat bahwa perjalanan menuju level tertinggi tidak akan selalu mulus. Setiap rintangan adalah bagian dari proses. Semangat juang dan disiplin latihan justru harus semakin ditingkatkan agar saat menghadapi laga kualifikasi yang sebenarnya, tim sudah benar-benar siap. Untuk supporter, dukungan tetap menjadi energi besar. Meski ada kekecewaan, memberi semangat pada Garuda adalah cara terbaik agar tim tetap percaya diri. Dalam sepak bola, yang paling penting bukan hanya lawan yang dihadapi, tetapi bagaimana kita menunjukkan konsistensi dan kerja keras.